Coba bantai itu Ibnu Jauzi itu. Coba dibantah. Sebenarnya dari kalangan Ba'alawi dan dari kalangan para kiai-kiai yang ada, itu Bantah kita dulu. bersama saja. Anda bilang ngomong ada darahnya Rasulullah. Bantah dulu Ibnu Jauzi itu. Siapapun yang mana di dalam dirinya itu terdapat tetesan darah Rasulullah, yang mulia orang tersebut. Yang mengaku maksudnya kalau ada orang ChatGPT Yang mengaku kalau ada kalau ada seseorang mengaku, ya itu kembali ke dirinya sendiri. Artinya apa? Bukan gini ChatGPT gini. Kita tidak melihat benar dan tidak salahnya, benar dan tidaknya. Pokoknya ada yang mengaku, maka kata Imam Al-Jauziyah dikatakan orang tersebut kalau mengaku seperti itu dan seperti iblis begitu. Begitu, di luar benar dan tidaknya. Kenapa? Iya. Karena termasuk dia membanggakan nasab. Maka nasab itu nggak boleh. Jadi jangan membela. Ini kan begini-gini. Kalau membanggakan nasab, kalian banggakan dengan mengatakan di dalam darah kami mengadah Rasulullah, itu jenengan juga harus sepakat. Kalau jenengan tidak sepakat dengan itu, jenengan berarti setuju dengan orang yang hanya membanggakan nasab. Itu nggak boleh di dalam Islam itu. Cara pola pikir Islam itu Rasulullah itu ingin menghancurkan orang yang selalu membanggakan nasabnya begitu. ChatGPT. Itu konsep dasar yang dibawa oleh Rasulullah itu, sehingga tidak ada kemudian bani-bani di Rasul, suku-suku itu tidak ada, karena Rasulullah menghancurkan itu orang yang membanggakan nasabnya begitu. Kalau jenengan membawa pikiran membenarkan dengan membilang yang satunya, saya kira jenengan keluar dari konsep yang memang dibawa oleh Rasulullah gitu. Belajar dulu BT biar nggak bingung, belajar dulu. Saya dulu itu posisinya itu tidak bingung kita itu. Kaget. Tidak bingung kita. Kok bisa sekarang ini ulama-ulama ini kok bisa mengkaji ilmu nasab, kaidah ilmu nasab, sedangkan habaib ini udah bertahun-tahun diakui. Saya lepas baju keperpihakan saya pelajari. Saya beli kitabnya Syajarah Mubarakah. Saya beli kitab Burqatul Musiqah. Saya beli karena tujuan saya itu cari kebenaran, bukan pembenaran. Kalau Anda cuman hanya mendengar dari ini, dari percuma, belajar aja dulu. Cari kebenaran untuk siapa? Dan untuk umat, untuk individu itu sendiri, ya maksudnya untuk orang yang mengaku dirinya Habib itu, bahwa Anda itu tidak layak mengaku Habib karena terputus nasabnya begitu. Aduh, Anda ini sekolah di mana sih? Maksud saya begini Ustadz, yang wajib membuktikan dia itu keturunan Nabi, orang-orang yang mengakui kalau dia itu zuriatun Nabi, maka dialah yang sendiri dengan sendirinya. Nah, sekarang kalau Anda menyatakan seperti itu, saya maksud tujuan Anda itu tahu poinnya. Terus apa fungsinya Robito itu apa? Sebentar Kiai, kalau yang saya pahami tadi dia itu narasinya bingung, boleh tanya kita bingung. Seolah-olah kita itu tidak percaya dengan adanya juriah Nabi, Kiai. Itu kalau yang saya pahami dari narasi mereka tadi itu. Enggak gini loh, kalau memanglah dia GPT ini ngomong ada oknum yang mengaku-ngaku dari habaib untuk tersambung nasabnya kepada Rasulullah. Lah fungsinya Robito itu apa? Ngangak-ngangakan orang. Saya tidak perlu menjawab itu. Kita semua sudah tahu kan fungsi Robito itu. Maksud saya tadi adalah biarkan orang itu sendiri membuktikan
orang yang mengaku dirinya zuriatun Nabi, biarkan mereka sendiri yang membuktikan. Nah, begitu loh. Ya seharusnya begitu kalau memang dia Dan itu juga tidak ada jintomi. salahnya, dan juga tidak ada Tunjukkan salahnya bukti. bagi orang yang mengaku dirinya zuriatun Nabi, kalau selama yang dipaparkan, dilihatkan kepada kita itu hal-hal yang baik, tidak ada yang melanggar syariat. Yang kita problemkan itu ada orang yang mengaku zuriatun Nabi tapi caci maki sana sini, masuk ke dugem, minum khamar, berzina. Itu masuk kita, kalau kita ingin menjaga ya kesucian zuriatun Nabi ya, itu perlu kita selidiki. Anda ini betul Begini, ChatGPT gini. Saya mau jawab begini. Zina, minum khamar. Saya mau jawab begini, ChatGPT. Saya mau jawab begini. Seharusnya kalau orang yang mengaku zuriat Nabi itu mereka sendiri saja yang Sebentar, Lora. membuktikan kita tidak usah bukan orang yang sudah ikut-ikut lurus di begitu. jalannya. Gitu kan. Jadi kalau orang yang mengaku zuriat Nabi, biar mereka sendiri yang buktikan, kita nggak usah ikut-ikut. Maka dengan ini akan bertentangan Ya, dengan konsep pemikiran yang ditawarkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan begini, yang bagi di kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun ala hadan nasab syarif wa dabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Itu penawaran dari Ibnu Hajar. Kemudian Imam Ibnu Hazm begini, beliau mengatakan begini, falaula ilmun nasabi la jasa li hadzal kafiri madda'a min hadzal nasab syarif. Ini konsep yang ditawarkan oleh imam-imam kita. Kenapa? Agar orang-orang itu tidak gampang, agar orang-orang ini tidak gampang menisbatkan diri pada Rasulullah. Jadi orang-orang kita yang orang-orang yang tahu, maka kita harus punya ghirah, mempunyai satu kepedulian untuk meneliti nasab ini agar tidak gampang orang itu menisbatkan kepada Rasulullah. Kemudian Ibnu Hazm tadi beliau mengatakan begini kan, andaikan tidak ada ilmu nasab, maka tentulah orang-orang kafir akan mengaku kepada nasab mulia ini atau nasab mulia ini, begitu. Konsep ini yang ditawarkan oleh ulama Ya. agar semua umat Islam ini peduli terhadap nasabnya Nabi. saya paham makna yang Tuhan sampaikan tadi. Jadi Coba dipahami. maksudnya dari yang saya paham Coba artikan, yang artikan disampaikan tadi, GPT. si Nora itu. Yang bagi likulli ahadin. Coba artikan. Coba. Saya enggak bisa. Tidak, bukan Gianjas, bukan dia tidak di funnya ini, dia di funnya kitabnya. Dia penawar pemikiran aja Gianjas. Agak nyambung nanti Gianjas, jangan. Makanya jangan. Gimana? Makanya inilah repotnya kita itu kalau nahkum bi zahir. Kalau kita menahkum di zahir, siapapun kalau dia tidak berpakaian begini-begini, maka kita anggap oh itu bukan ahli kitab. Monggo Repotnya kita. Makanya jangan nahkum bi zahir. Monggo diartikan ChatGPT, monggo. Diartikan aja dulu. Monggo. Gini loh, Coba, Pak. kami akan baca ibarah Saya Pak, yang sudah saya artikan gitu loh. Aja monggo. ChatGPT ya diartikan. saya akan membacakan Saya ngerti apa yang ibarah. disampaikan si Muhammad tadi. Saya tidak perlu mengartikan, yang kedua saya ngerti kecuali saya tidak paham. Loh, kok bisa? Saya bisa Jadi yang mengartikan, dimaksud- tapi saya tidak bisa diartikan gimana? Bukan. harus Saya mengerti. kitab, Mas. Sebab saya mengerti yang apa yang disampaikan tadi tidak perlu diartikan. Gitu loh. Nah, kalau tidak perlu diartikan takutnya maaf takutnya Anda nggak tahu gitu loh. Makanya kenapa Anda statement Anda tidak nyambung. Yakum bidohir. Ya Allah. Nah, orang-orang seperti inilah layak saya sampaikan bahwa saya adalah guru bahasa Arab di Sidogiri. Ya. Ya. Saya pernah ngajar di Kalau Sidogiri. Saya guru bahasa Arab. Kalau Anda Ya, coba. bahasa Arab, coba Artinya artikan. apa? Orang yang meremehkan orang lain, maka layaklah kita sombong kepada mereka. Coba. Orang sombong Coba sama dibaca dulu. Coba dibaca. Jangan banyak dulu komentar. dibaca tuh. Sorry ya. Coba. Sorry ya. Coba. Monggo. Dari Coba. tadi udah Dibaca dulu. senyum-senyum. Saya lihat senyum-senyum.
Dibaca dulu. Gak usah Coba. diartikan, dibaca dulu monggo. Ya saya enggak hobi marah-marah orangnya. Dibaca, Ya coba. Coba aja. Marah enggak suka. dibaca, Nah, kita sama-sama belajar kok. Sama-sama belajar. Coba. dibaca, Ya, dibaca kenapa itu. kenapa untuk apa saya harus baca? Sudah paham itu. Masya Allah. Allah Rabbi astagfirullah. Ya sudah. Ya terima kasih. Nah, kita ini sama-sama dewasa. Artinya kalau kita itu saling mengadu. Ya. Kalau masalah kitab ya, Monggo dianjas, monggo itu semua orang di- insya Allah paham lah. kalau dilayani. Saya tak diam dulu ya semuanya. Monggo. Coba dibaca dulu. Atau baca kitabnya. Sudah pakai narasi aja Ganja. Udah pernah saya jawab itu enggak menjawab lagi. Jadi Loh, begini, gimana? Lora Mas. Itu sudah pernah ditanyakan saudara. Jadi saya tidak perlu menjawab lagi. Gini saudara Mamas, ya ada juga yang menyatakan begini, saudara Mamas. Ya, lagunya Roma Irama itu lebih baik dari 70 habaib. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana menurut Anda itu Lora Mas? Waalaikumsalam Ya bagus. Tepat itu. Tepat itu. Betul itu. Betul. Betul itu. Betul itu. Itu tadi katanya si ChatGPT itu guru mana Sidogiri. Nggak tahu dia gurunya. Guru Saya Indo apa itu? pernah mengajar bahasa Arab di Sidogiri. Sidogiri. Iya. Kenapa? Apakah saya pondok sombong pesantren apa? menyatakan itu? Pondok Tidak. pesantren apa? Bukan Universitas? maksud saya sombong. Ya, jadi saya bukan menyatakan itu. Saya klarifikasi dulu. Saya menyatakan itu bukan berarti saya ingin bersombong-sombong diri. Suruh membaca kitab. Itu kan simple toh kan. Anda kan sebagai guru kan Anda harus memberikan suatu edukasi. Gini, Muhammad Sultan sebentar, gini. Saya mau tanya, Anda ini pernah mengajar di Sidogiri bahasa Arab tahun berapa? Karena juga saya alumni. Tahun 2014 kalau nggak salah. 2014. Nah, Saya tahun 2014 saya pernah mengajar bahasa Arab di situ Sidogiri. kok Anda mengartikan nggak bisa? Tapi terlepas dari itulah, saya ingin Loh, jangan terlepas dari situ. Kami juga termasuk alumni sana. Deh. Saya bukan alumni, saya pernah mengajar di bahasa Arab. Lah iya, Anda mengajar di sana. Bukan alumni. Itu harus alumni, gak ada ceritanya di luar. Ada, cuman ada Saya ngajar begini. Pak, di situ. Ada hiwar itu Saya kejar dari ke sana gitu loh. dari dakwah hiwar itu setiap Jumat sore biasanya begitu. Berarti Anda Luar itu bukan tidak alumni bisa. Sidogiri ya? ChatGPT. Kan. Bukan, ya sudah selesai. Tidak mungkin dia alumni mungkin ya gak mau aku aja ya. Terus Iya, alumni iya, bisa, iya. kalau bukan alumni gak bisa. Tapi saya kira begini, kalau alumni Sidogiri setahu saya untuk baca kitab itu mudah, setahu saya. Saya terlepas dari itu, saya ingin bertanya terkait tadi itu yang menyatakan bahwa lagu, Lepas terus. apalagi kita itu tidak membahas banggakan diri, tidak. Di sini bukan untuk membanggakan diri. Di sini hanya untuk berpikiran Anda yang terkait apa menyatakan bahwa Anda disampaikan itu si ngajar di Iman, Sidogiri. apa disampaikan oleh Mbak Alawi. Begini Pak ChatGPT, Maksudnya yang disampaikan sini kan ChatGPT gini, kalau antum menisbatkan pada Sidogiri gak bisa baca kitab, nanti jangan menjelekkan Sidogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bawa nama pesantren yang nggak boleh diskusi, Bahaya. nggak boleh bawa nama pesantren. Kita bawa nama kita masing-masing, nggak boleh. Nggak boleh. tidak ada yang menyebut pesantren tadi kecuali ada orang tadi itu. Siapa namanya si Syarif ini? Jadi si Syarif ini menyatakan bahwa Kiai Sidogiri, Kiai Bikin malu pesantren. Boyo. Nggak boleh. Yang menyebut pesantren yang di awal siapa? Yang menyebut pesantren di awal siapa?
Iya, karena ada narasi Anda bahwa apakah kiai-kiai itu iri sama habaib, itu narasi Anda. Wow. Jadi ganjas kita tracking nanti Terus ChatGPT ini terus kemudian sesyarat ini kita tracking nanti ke anak-anak Kalimantan ya. Terus sesyarat ini menyatakan bahwa benar atau tidak dia ya kiai-kiai yang ada di Sidogiri dan di Lirboyo itu adalah iri gitu ya. Loh, Anda bernarasi, makanya saya naik itu karena saya tertarik narasi Anda. Jangan bawa nama pesantren. Jangan merembet ke pondok-pondok ya. Jangan merembet, jangan membawa kau selain lari ChatGPT. Lalu Anda menyatakan saya tidak sombong ya, saya juga ngajar di Sidogiri bahasa Arab. Itu kan statement Anda itu. Apa buktinya? Mana buktinya kalau para kiai-kiai iri kepada Habib? Apa yang bisa Anda buktikan? Kalau Anda mengatakan kiai iri, Komal ini ya, yang mana menjelek, yang mana membicarakan terkait nasab-nasab Alawi. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa kawan-kawan itu ini berarti mungkin Anda sedang khusnud, Anda sedang suudon, berasumsi, kalau suudon. bicara suuzon, kita kemarin sih ada yang suuzon juga kan? Tidak ada yang iri. Jelas yang kami tuntut adalah nasab mereka dan akhlak mereka. Kami tidak membenci orangnya, kami tidak membenci jasadnya. Yang kami benci itu kelakuannya, bukan jasadnya. Kalau jasadnya kami menghormati dia sebagai manusia. Akan tetapi kelakuannya, mohon maaf, kami tidak bisa menganulir karena sudah merugikan orang banyak, sudah membohongi masyarakat, membohongi umat. Termasuk kiai yang lain kan? Kiai yang mana? Enggak Kalau ada yang mereferensikan bahwa ulama Nusantara itu iri kepada Habib, itu gimana konsepnya? Enggak, referensinya itu Anda dapat dari mana gitu? Apa hanya sekedar asumsi? Itu gitu kah? Itu kesimpulan saya, Muhammad. Anda berasumsi, berarti asumsi Anda tanpa dasar, tanpa pengetahuan. Literasinya hanya mendapatkan dari suatu narasumber yang tidak berpatokan pada apapun jatuhnya. Ya taklid buta tentang pengetahuan yang tidak ada bersumber, kan begitu jatuhnya. Kalau yang saya tangkap narasi si chat ini begini, saudara. Artinya si chat ini kesimpulannya seolah-olah kita yang tidak percaya Ba'alawi ini tidak percaya juriah Nabi, kan begitu narasi-narasi yang saya tangkap itu dari Komal-Komal itu. Aduh, saya kira naik biada ininya sama aja. Kan itu udah menuduh gitu. Seolah-olah menuduh kita itu tidak percaya adanya juriah Nabi, kan begitu ya, Cat ya? Ya. Tidak begitu. Kita yang tidak percaya Ba'alawi, asumsi mereka itu tidak percaya dengan adanya juriah Nabi. Ini Kita, saya di awal Nabi. Dengarin dulu. Di awal-awal saya masuk ke si Mamas Al-Qadir ini, saya pernah bertanya kepada kawan-kawan yang di Rom ini. Saya bilang tanya, kita sepakat ya bahwa keturunan Nabi tidak terputus kan? Ya sepakat. Nah itu artinya tidak saya menyatakan bahwa kawan-kawan ini tidak meyakini ada keturunan Nabi, tidak begitu si Doleng. Ya tapi kan seolah-olah seperti itu. Karena yang saya permasalahkan itu, ya, nah, saya juga bisa seolah-olah kalian ini hanya memframing yang Ba'alawi saja. Kenapa tidak yang lain? Gitu. Nah, makanya yang mengaku siapa? Di sini yang mengaku iri dengan yang mengaku itu siapa? Coba para jelaskan. Dapatkan. Yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu siapa? Ini coba jelaskan.
Coba, siapa yang mengaku sebagai zuriat Nabi, keturunan Nabi itu siapa? Coba. Ini saya bertanya, yang mengaku Yang sebagai kalian anggap, zuriat Pak. ataupun keturunan Nabi itu siapa? Kami atau siapa? Atau dari kelompok Balawi? Apa dari kelompok Habaib? Ya kelompok. Coba. Ya kelompok Habib kan yang mengaku dirinya sebagai zuriat Nabi. Nah, kami mempertanyakan dengan pengakuan mereka itu dengan menanggapi itu dengan apa gitu loh. Pembuktiannya itu melalui apa? Kok bisa mereka menyatakan dirinya sebagai zuriat Nabi melalui tanpa referensi apapun gitu loh. Ini sudah 3 tahun lamanya berjalan. Apakah ada penyelesaian daripada Robito Alawiyah? Enggak ada. Ini akan malah menjadi bola liar kemana-mana. Karena Robito Alawiyah nggak ada mengambil sedikit pun tindakan, nggak ada di sini. Dan peran Anda di sini sebagai apa? Mempertanyakan apa untuk memvonis kami sebagai orang yang membenci zuriat Nabi? Kami di sini mempertanyakan keabsahan nasab mereka, bukan membenci mereka. Karena mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Kami kan tidak salah kan mempertanyakan keabsahan nasab mereka yang kalau mengaku keturunan Gundurwo, jin segala macam dajjal, silakan monggo. Tapi kalau untuk mengaku terhadap manusia yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW, tunggu dulu. Umat Islam wajib bertanya, wajib hukumnya. Kita mempertanyakan sesuatu yang paling suci yaitu Nabi kita diaku oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Coba. Anda umat Islam atau tidak? Itu siapa? Coba sebutkan salah satu narasi daripada kelompok Habib. Apakah ada dari? Coba sebutkan narasi apa yang disampaikan Habib di atas mimbar. Coba. Yang Anda ketahui dengan narasi yang kalian bilang itu sebagai oknum-oknum. Tapi apakah ada tindakan daripada Robito Alawiyah? Tidak ada kan sampai sekarang. Malah mereka lebih ke arah mendukung. Yang katanya oknum ini mereka itu lebih arah mendukung, membentengi mereka. Yang katanya oknum ini malah Robito Alawiyah itu membentengi mereka. Udah gini, jangan kemana narasinya gini loh. Kalaulah itu oknum bahwa mengaku keturunan Rasulullah daripada Habaib, terus fungsinya Robito itu apa? Oke, saya izin turun dulu ya saudara. Oke, Ya udah, lanjutkanlah diskusinya. Semoga ketemu titik temunya ya. Ya. Kenapa? Sudah bergabung. Ya, sama-sama. Semoga kita dapat rahmatnya. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Capek. Dia katanya ngajar di situ. Saya mau tanya, itu artinya gimana? Wah nggak perlu ditunjukkan dia bilang, sama Nora kitabnya suruh baca. Oh nggak perlu. Gimana? Habis ngerumpit tuh Yai, tadi ngerumpit di Rom Habib itu barusan itu kayak di bawah. Kira saya nggak tahu. Pertanyaan yang tadi saya tarakan udah mati kutu dengan pertanyaan itu. Enggak, emang dari mana? Dia mau jawab yang mana? Nembak semua gitu loh. Makanya kok dia bawa apakah kiai itu yang tidak mendapatkan panggung iri kepada Habaib. Makanya saya tertarik kan naik gitu. Kok kurang ajar. Nah, Pak Yai pun gregetan ya. Gregetan aku. gregetan kita. Gregetan Karena saya Yai juga lihat tadi bawah itu mantap sekali. narasi para Gila, Habib orang itu ini lihat. seperti itu Yai. Di room mereka itu seperti itu, dia ada di situ. Tadi ada di situ barusan langsung masuk ke sini dia. Jadi makanya salah itu. Kalau saya itu memang anti masuk ke room mereka itu anti. Alasannya itu kenapa saya anti room? Karena nggak akan ada yang mudarat di dalamnya. Saya itu berapa kali dihina, dicaci. Mungkin kayak saya tahu lah. Lalu dia nyebutkan Wah, tadi ya. gila, framingnya itu membabi buta.
Lalu dia membabi buta. dia itu menarasikan begini, itu Habib kan ada darah Rasulullah, katanya dia bilang gitu. Oh iya, berarti kalau ada darah Rasulullah, Anda ini coba sih bantah perkataan Ibnu Jauzi yang menyatakan siapa yang mengaku di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah itu bukan siapa kecuali iblis. Coba bantah sih. Itu kan sudah membuktikan artinya bukan Zuriyah Nabi lah, itu kesimpulannya seperti itu. Yang begitu-begitu ngaku-ngaku begitu kan palsu gitu, intinya kan seperti itu. Ulama-ulama kita dulu kan sudah framing lah gitu, udah mengasih sinyal seperti itu kan, berarti kesimpulannya kan udah kebaca gitu. Bang Sultan kalau masuk ke room sebelah ganti akunnya itu udah ditandain, jadi nggak bisa lagi ganti akun. Mereka kenal suara saya itu, nggak kenal. Kenal ya? Ya susah. Kenal mereka. Pakai ini aja, pakai suara apa namanya? Suara double gitu ya. Pakai soundcard kadang. Ya nanti dah, tak coba nanti. Aduh ya Allah. Enggak, saya tuh dari bawah itu ngelihatnya itu mantap sekali. Saya lihat LGBT ini kemana-mana larinya, apa yang ditanyakan larinya kemana, seakan-akan dia lebih memahami gitu loh. Kan aneh gitu. Setelah ditanya sama Lora, Mamas, ya apa jawabannya, nggak ada, poinnya nggak ada, yang ada muter terus gitu. Saya pun daripada muter langsung tembak aja gitu loh, ke ginjalnya tembak kuat framing, nggak kuat framingnya langsung itu. tembak aja ke ginjalnya ke Syarif. Mana ChatGPT kok keluar? Udah kabur. Kalau mama nggak tahu dia kabur. Udah tak tembak sampai jantungnya dia, ginjalnya Framingnya nggak kuat. Nggak kuat. Aduh. memang kalau sebutan terenggiling itu betul ya.